Dia tetap mendirikan sholat, bukan asal sholat. Kalau kita bicara sholat aja nggak boleh asal sholat, kerjaan juga nggak boleh asal kerja. Kerja loh, nggak seperti itu bekerja. Ada niatnya, ada caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan hidayahnya. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan merasa nyaman duduk di tempat ini. Sebagian orang mungkin lebih nyaman duduk di restoran, lebih menikmati duduk bersama di kafe atau bersama keluarganya. Tapi kita datang di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa ila Allahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini itu masjid-masjid. Wa abghaduha ila Allahi aswaquha. Dan yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Kita bisa melihat bagaimana hiruk pikuk manusia di pasar, di mall ya, untuk mencari dunia mereka, yang kadangkala mereka lupa untuk mencari akhirat mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Lahul hamd, baginya segala pujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau kita membaca sejarah beliau, kita akan mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalau kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita semua yang ada di tempat ini kelak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, yang datang ke tempat ini yang rasa semua pekerja, karena memang kehidupan ini tidak akan bisa dilanjutkan tanpa kita bekerja. Muslim yang taat, yang patuh kepada Allah Azza wa Jal, bukan hanya yang sholat 5 waktu di masjid, bukan hanya yang senantiasa menuntut ilmu, tapi muslim yang taat juga muslim yang terus bekerja dalam kehidupan dunia ini. Karena bekerja itu juga perintah Allah Azza wa Jalla. Kita nanti akan menguraikan bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang kafir dalam bekerja. Ada perbedaan. Seorang mukmin ketika bekerja, kenapa antum bekerja? Allah nyuruh aku bekerja. Di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Jumu'ah, surat Jumat, sebagian muslim itu umurnya 40 tahun tidak pernah baca surat Jumat. Makanya sampai saat ini ana sedih ketika naik mimbar khutbah Jumat, selalu masjid itu mungkin hanya 1/4 yang terisi.
Kapan masjid itu full? Mau qomat, khotibnya sudah mulai doa, itu mulai rame sudah. Padahal malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat orang-orang yang datang sholat Jumat itu, mereka tutup bukunya ketika khotib naik mimbar. Itu antum tidak tercatat dalam buku malaikat tersebut. Kenapa itu masih terjadi di negeri kita? Karena banyak manusia yang belum baca aturan sholat Jumat. Semua orang yang bekerja itu pakai aturan. Nggak seenaknya kita berangkat kerja. Antum diatur jam berapa masuk? Ada yang jam 8, ada yang jam 7, ada yang jam 6, ada yang jam 9, ada yang jam 10. Semua ikut aturan. Yang aturannya masuk jam 7 lalu dia masuk jam 8, maka dia akan mendapatkan SP1. Di SP1 tetap jam 8 SP2, tetap jam 8 padahal peraturannya jam 7. Apa yang akan terjadi sama dia? Ya mungkin disuruh cari kerja di tempat lain. Selesai. Di surat Jumat nih, hari ini hari Jumat tadi, malam ini malam Sabtu. Apa kata Allah di ayat 10? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah diselesaikan sholat Jumat, selesai nih sholat Jumat, apa yang dilakukan? Allah perintahkan, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadli, cari rizki, cari karunia Allah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak, tidak. Tidak dengan antum duduk di masjid, tahu-tahu antum jadi orang kaya, antum jadi orang sukses. Kerja. Para nabi bekerja. Ini selesai sholat pun udah kalian bertebaran cari rizki sana. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat sama Allah yang banyak. Kemanapun engkau pergi, di pasar, di kantor, di jalanan, ingat sama Allah Azza wa Jalla, supaya kalian itu sukses. Ada hubungan yang erat antara mencari rizki dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di surat An-Naba ayat 11, Allah mengatakan waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari itu sumber penghidupan. Makanya kebanyakan orang bekerja itu siang, hanya sedikit yang kerja di malam hari. Ya entah berapa persen dari manusia yang kerja di malam hari, tapi kebanyakan manusia cari penghidupan di siang hari. Allah yang menjadikan itu. Kemudian di surat Tabarak, Masya Allah, ada rame-rame di sananya mah. Oh, ada pembunuhan. Masya Allah. Lalat pun bekerja sampai waktunya dia mati. Kita pun nanti sampai waktunya juga mati. Di surat Al-Mulk ayat 15, Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bumi ini hamparan yang mudah untuk dilalui. Masya Allah. Dari Anyer sampai Penarukan itu orang bisa berjalan di atas bumi ini. Itu siapa yang bikin? Allah Azza wa Jal. Allah yang menjadikan itu. Lalu apa kata Allah? Famshu fi manakibiha. Kalian jalanlah di lorong-lorongnya. Jangan duduk di rumah aja.
Jangan tiduran aja, keluar rumah, jalan, ngapain? Wa kulu min rizki, cari rizki lagi. Jadi jangan dipikir orang bekerja itu, oh ini ambisinya dunia. Enggak, kita disuruh sama Allah, disuruh kerja, makan rezeki Allah. Tapi di akhir ayat ini Allah katakan wa ilaihin nusyur. Ingat, kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalian bakal mati. Jangan sampai berjalan di muka bumi ini mencari keabadian, ingin hidup kekal. Nggak bisa, engkau akan mati. Maka ketika bekerja pun harus ingat mati. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seorang muslim yang bekerja. La ya'khudha ahadukum hablahu. Seorang muslim dia ngambil talinya. Ada orang kerja hanya cukup pakai tali. Fayati bihuzmatil hatab ala dhahri. Buat apa tuh tali? Untuk cari kayu bakar. Dia berangkat ke hutan, dia kumpulkan kayu, kemudian dia ikat itu kayu, kemudian diletakkan di punggungnya, fayabi'aha, kemudian dia menjualnya, fayakuffallah biha wajha, yang dengannya Allah selamatkan wajahnya dari malu. Orang ini jamaah yang ngangkat kayu itu jauh lebih mulia daripada orang yang minta-minta. Khairul lahu min ayyas 'alan nas, lebih baik daripada orang yang minta-minta. Bekerja. Ana berjumpa dengan tukang kayu ini, yang sekarang jangan ditanya, di Jawa Timur dia jadi orang kaya raya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf jamaah. Anak tanya, Bapak kok bisa sukses seperti ini? Saya dulu biasa cari kayu bakar Ustaz, di hutan. Saya ikat, saya bawa. Dulu saya pakai sepeda kayu. Masya Allah. Sekarang jangan ditanya dia bagaimana pekerjanya, itu S2. Yang kerja sama yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis ini jamaah, S2. Kuliah tinggi-tinggi jadi pekerja dia. Nah, Anda selalu ingatkan bahwa rizki itu tidak ada hubungannya sama ijazah. Jangan berpikir kalau antum kuliah semakin tinggi, kuliah di kuliah yang favorit, rizki antum menjadi lebih besar daripada yang lulus SD. Nggak ada hubungannya sama itu. Hubungannya itu sama karunia Allah Azza wa Jal. Maka di sini, ini orang Masya Allah dia amalkan tuh hadis Nabi Muhammad SAW. Allah kasih rizki sama dia. Maka buat teman-teman nih yang masih kuliah, jangan berharap jadi pegawai, sehingga kalau nggak diterima jadi pegawai, jadi pengangguran. Nggak ada muslim nganggur tuh, nggak ada. Terus kerja apa Ustaz? Apa aja kerjain, karena semua ada nilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nih, kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana kerjaan kita. Bagaimana antum tiap hari dari rumah ke kantor, yang kerja di kantor, yang ke pabrik, yang mungkin apalah kerjanya, yang dia mungkin ojek online atau apa saja. Ada yang buang sampah, kerjaannya tiap hari. Bagaimana kerjaan dia bisa jadi ibadah. Yang memang hidup seorang muslim itu ikrarnya apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Azza wa Jal. Kenapa untuk Allah? Karena Allah yang menciptakan engkau, yang kasih rezeki Allah, yang engkau bisa bekerja di sebuah perusahaan itu Allah. Maka selalu kita lihat orang-orang yang di PHK tatkala sakit,
istilahnya bukan di PHK, diapakan? Dirumahkan. Karena perusahaan ini sudah melihat nggak bisa dimanfaatkan dari orang ini. Karena memang dia tidak pernah memberikan tangan dan kaki, nggak pernah dia kasih mata, nggak pernah. Kita itu bekerja semua dengan fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Kadangkala kita terima kasihnya kepada perusahaan kita karena dikasih rumah, karena dikasih mobil. Terima kasih banget sama Allah. Lupa berterima kasih. Nih, ada beberapa syarat, mungkin ada 6 persyaratan supaya kerjaan antum bernilai ibadah. Yang pertama, harus ada niatnya. Kita semua hafal tuh hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Bukan cuma sholat yang harus ada niatnya, bukan hanya berhaji yang pakai niat, bukan hanya puasa yang pakai niat, bekerja pun perlu niat. Antum keluar dari rumah antum tuh mau ngapain antum? Mau kerja, buat apa bekerja? Nih niat. Apa niatnya? Niatlah untuk memberikan nafkah kepada dirinya sendiri, supaya nggak minta-minta sama orang. Yang kedua, niat buat keluarganya. Anak punya keluarga Pak Ustaz, makanya anak-anak yang kuliah berusaha untuk kerja supaya tidak beratkan orang tuanya. Kalau bisa dia yang kirim duit buat orang tuanya. Kesian orang tua kerja sampai antum besar, antum masih minta sama orang tua. Niat kerja buat dirinya, buat keluarganya, buat kedua orang tuanya, buat anak-anaknya, dan buat berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu kerjaan antum jadi ibadah. Bahkan antum bekerja bisa bernilai jihad fi sabilillah. Antum kerja di ruangan AC dapat fulus, nilainya jihad fisabilillah. Mau nggak jemaah? Masya Allah. Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia bercerita, marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah suatu hari ada seorang lelaki yang lewat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Para sahabat ngelihat orang ini, mereka heran. Heran dengan apa? Masya Allah, dengan semangatnya, dengan kesungguhannya bekerja. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kalau ini orang dipakai kekuatannya, kesungguhannya untuk berjihad di jalan Allah. Artinya ketika melihat orang gagah perkasa, sehat, kerjanya bagus, kalau di jalan Allah kan akan semakin besar pahalanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingin memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia ini berusaha bekerja untuk memberikan makan kepada anak-anaknya yang kecil, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi untuk mencukupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah. Bukan hanya fi sabilillah engkau pergi jihad berperang, enggak. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berusaha kerja demi menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi beban buat orang lain, fahuwa fi sabilillah. Dia pun di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, ingin dipuji orang, mufakharah, ini berbangga-banggaan, ada orang yang bekerja untuk itu, maka dia di jalan syaitan.
Hadis ini riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi antum harus punya niat ketika bekerja. Ngapain antum bekerja? Niatnya kepingin beli sepeda motor. Kenapa? Karena sahibnya baru beli motor lebih bagus dari motor dia. Jamaah rahimakumullah, ketika masyarakat bekerja, biasanya pencurian itu akan berkurang, kriminalitas itu akan mengecil, karena semuanya bekerja. Sampai cerita teman-teman di Jawa Tengah, di Jepara, itu daerah sana hampir nggak ada pencuri. Orang itu motornya bagus-bagus, bannya aman, karena semua masyarakat bekerja. Mereka dapat duit. Di sini seorang muslim ketika bekerja, dia supaya nggak ngambil barangnya orang. Niatnya itu untuk menjaga kehormatan dirinya, itu terhitung di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka niatkan untuk itu. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh ada niat buruk. Karena di hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan yang bekerja keluar rumahnya, merantau dari kampung ke Jakarta, niatnya apa? Kalau niatnya untuk berbangga-banggaan kepada teman-temannya di kampung, pulang bawa motor, bawa mobil, itu niatnya, atau untuk menggunakan hartanya dalam kemaksiatan, atau untuk menyombongkan dirinya, maka perjalanan dia dari kampung ke Jakarta, perjalanan dia dari rumah ke kantornya, fi sabilis syaitan, ini di jalannya setan. Maka antum perlu memperbaiki niat bekerja, bukan untuk berbangga-banggaan, enggak jamaah, supaya disebut orang paling kaya di kampungnya. Ya, manusia itu punya sifat tidak ingin ada yang menyaingin dia. Sampai nama pun kadangkala kalau bisa nggak ada di kampung yang namanya sama dengan nama dia. Iya. Apa saja barang yang dia milikin, sehingga kadangkala anak bingung. Ada barang antik, barang ini jelek jemaah, tapi mahal. Kenapa kok mahal jemaah? Karena sifat manusia tadi, dia ingin satu kampung nggak ada yang punya kecuali anak yang punya. Padahal udah nggak bisa dihidupin. Motor apa, ada Vespa tahun berapa? Artinya bang, ini berapa Vespa ini bang? Ini saat anak beli 35 juta. Hidup? Nggak hidup, nggak hidup. Terus buat apa gitu? Ya buat punya gitu. Aku punya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya ditunjukin nih, ini barang anak, dia punya barang-barang macam, nggak dipakai, nggak ada gunanya. Ada yang punya mobil 40, mobil kuno katanya, antik, di Jakarta ini jemaah. Kalau malam hari mobilnya itu dipasangin lampu, kemudian dia ngelihat dari loteng rumahnya, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kalau niatnya hanya untuk berbangga-banggaan dirinya, ya kata Nabi SAW, fi sabilis syaitan. Apa gunanya? Engkau punya barang banyak kayak gitu, nggak ada gunanya. Hanya ingin dikatakan nggak ada yang punya di Indonesia ini kecuali satu orang. Makanya barang-barang yang limited edition, itu yang ada di Indonesia satu, di mana satu, seperti itu. Orang itu bangga. Allah Azza wa Jal ketika bercerita tentang Qarun, ketika Qarun ditelan oleh bumi ini, bukan hanya dia,
rumahnya dan semua harta. Lalu Allah katakan tilkad darul akhirah. Tuh negeri akhirat itu buat siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu negeri diperuntukkan buat orang-orang yang tidak ingin ketinggian atau kesombongan di muka bumi ini, dan tidak pula ingin kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, pernah suatu hari dia lagi naik kendaraannya, dia lewat di rumahnya orang-orang miskin. Orang-orang miskin lagi makan, ya potongan-potongan roti. Dia mengucapkan salam kepada mereka, lalu orang miskin itu mengatakan, ayo makan sama kita. Antum mau nggak makan sama orang-orang miskin? Ya, sebagian orang restoran aja pilih-pilih. Ketika ada orang miskin ngundang dia, kadang-kala malas datang. Makanya syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makan itu makanan walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumnauha man ya'tiha. Yang diundang cuma orang-orang kaya. Orang kaya ini udah kenyang sama semua makanan enak itu. Malah yang miskin nggak diundang. Ini orang harus tahu tuh makanan yang kau sediakan di walimah tersebut. Engkau ingin doa restu, padahal Allah tidak merestui yang seperti itu. Bahkan walimah itu walimah buruk, karena orang miskin tidak diundang. Ini Ali bin Husain diundang sama orang-orang miskin. Yang ngundang orang miskin. Biasanya kalau yang ngundang orang miskin gitu kita banyak alasan, jam afwan banget ada acara ini itu macam-macam. Tapi kalau yang ngundang orang fulus, ya acara lain dibatalkan sama dia. Ketika dia diundang, Ali ibn Husain membaca ayat tadi yang dibacakan, surat Al-Qasas ayat 83. Itu negeri akhirat buat orang-orang yang tidak mau kecongkakan, nggak mau kesombongan ya. Dia akhirnya turun dan makan sama orang-orang itu. Setelah makan, dia mengatakan kepada orang-orang miskin ini, aku sudah menjawab panggilan kalian. Sekarang aku minta kalian datang ke rumahku. Dibawa ke rumahnya, dikasih makanan yang enak, dikasih baju tiap orang, dikasih fulus ya, suruh pulang mereka orang-orang miskin. Masya Allah. Nih ketika antum cari harta, niatnya memang bukan untuk keburukan, bukan untuk berbangga-bangga diri, maka insya Allah berkah hidup antum dan dinilai ibadah. Syarat yang ketiga, harus kerja di tempat yang halal. Cari usaha yang halal. Karena nggak sama jamaah, yang halal sama yang haram. Walaupun kadangkala yang haram itu banyak. Allah katakan, qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabatka kathratul khabith. Nggak sama yang baik sama yang buruk. Walaupun yang buruk itu karena banyaknya engkau takjub. Sebagian manusia seperti itu, nggak urusan amin halalin atau min haram. Apakah hasil kerja dia dari halal atau haram? Dia pikir yang penting saat anak kerja ini untuk anak-anak, Ustaz, untuk keluarga, untuk orang tua. Baru akan bernilai ibadah kalau engkau cari dari yang halal. Tiap pagi Nabi kita Muhammad SAW berdoa, minta rizki. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Antum baca nggak doa ini? Biasanya yang susah baca cuma. Yang hidupnya susah, Allahumma inni as'aluka. Ya. Tapi kalau sudah yang seneng kadang-kala nggak baca. Ya Allah, yang pertama diminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu kita ngaji sekarang nih,
Banyak orang kuliah bagaimana mencari dunia sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan modal sesedikit-sedikitnya. Itu yang kita pelajari ketika kuliah. Halal haram nggak belajar antum. Kuliah agama. Tapi mama yang belajar arsitek, yang di ekonomi, macam-macam lah, yang di bisnis. Selalu yang dipelajari itu. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kalian tuh belajar fikih, ngaji sebelum kalian jadi tokoh. Sebelum ditokohkan tolong ngaji. Karena kalau sudah jadi tokoh susah mau ngaji. Kalau untuk antum udah jadi orang besar susah mau duduk di masjid. Apalagi ngelihat ustadznya lebih muda dari dia. Aduh ini mah kencing belum lurus. Nah udah. Sebagian seperti itu ya. Maka Umar mengatakan belajar. Makanya syarat ketiga harus dari yang halal. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, Allah tuh maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Berangkat haji, nabung, tapi dari hasil yang haram, nggak ada gunanya berangkat haji. Mau berdarah-darah di sana. Ketika dari hasil yang haram akan dikatakan kepada dia, la labbaik wala sa'daik. Nggak perlu kau datang jauh-jauh. Engkau nggak disambut di sini, nggak ada kebahagiaan buat engkau. Kenapa? Zaduka haram. Warahilatuka haram, bekalmu haram, kendaraanmu haram. Gimana mau gak diterima? Maka hendaklah kita mencari dari yang halal. Kerjaannya ya perlu belajar. Tanya nih boleh apa nggak boleh Pak Ustadz. Kalau nggak faham, kalau sudah faham alhamdulillah. Sodakoh. Ada orang sodako, Masya Allah, sekali sodako 100 juta, 200 juta. Kalau dari hasil yang haram nggak ada gunanya. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli tamrah. Siapa yang sodako dari 1 butir kurma, atau yang setara dengan 1 butir kurma, nggak banyak, min kasbin thayyib, dari yang halal, itu tuh yang akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jal. Wala yaqbalu Allah illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Biasanya semua orang berkorban. Ingat, korban ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kita lihat Habil dan Qabil, dua-duanya berkorban. Bukan yang penting bekerja, bukan yang penting korban, enggak. Terbukti Allah tidak menerima korbannya Qabil dan menerima korbannya Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ketika antum bekerja supaya bernilai ibadah, supaya antum capek puluhan tahun bekerja, dihitung ibadah sama Allah Azza wa Jal, antum cari dari yang halal. Jangan sampai berdalil dengan yang pertama tadi. Apa dalil yang pertama? Saya niatnya untuk ngasih makan keluarga Pak Ustadz, saya niat buat ya menyenangkan orang tua. Ya, niat itu baik semuanya, tapi harus dari yang halal. Jamaah rahimakumullah. Ya, pernah suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikasih sesuatu oleh mantan budaknya. Dia makan. Ketika dimakan, selesai makan, baru Abu Bakar tanya, dari mana engkau dapat ini? Kata mantan budaknya, dulu waktu jahiliyah aku itu sempat meramal, padahal aku bukan peramal. Ternyata yang aku ramalkan terjadi. Ini dikasih sama orang. Itu sama Abu Bakar dimuntahkan jamaah. Lalu dia mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi.
Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas buat dia. Gimana antum kasih makan bapak antum, ibu antum dari hasil yang haram? Istri antum, anak-anak antum dikasih dari makan yang haram. Dengan dalil susah Ustaz, yang halal susah Ustaz. Nah, salah satu penyebab yang halal susah karena kita makan yang haram. Doa kita nggak dikabulin sama Allah. Gimana mau dinilai ibadah apalagi? Kemudian syarat yang keempat, jangan sampai bekerja lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ibadah ini tidak boleh membuat antum lupa dari ibadah yang sesungguhnya. Ini kan kerja sarana supaya antum bisa sholat, supaya antum bisa berangkat haji, supaya antum bisa puasa. Makanya ketika Allah mengatakan di surat Jumat ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau dikumandangkan panggilan pada hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, segera menuju kepada zikrullah. Taib, di kantor ini jam berapa pegawai boleh meninggalkan kerjaannya kalau hari Jumat? Jam berapa? Setengah 12 sudah boleh turun. Baik, masjid ramainya jam berapa? 12. Jam 12. Allah katakan fas'au, segera. Bukan ngopi dulu, ngeteh dulu. Dan yang anak heran, kadang kala anak naik mimbar, yang di luar ngobrol jangan. Ngobrol. Masuk masjid nggak soft pertama. Kenapa? Oh, itu buat yang mau masuk surga. Nah, antum mau masuk kemana? Wallahi kadang-kala anak lihat orang itu cari tiang, cari tembok. Padahal soft yang paling utama itu soft pertama yang sebelah kanan. Lalu antum datang nggak langsung ke sini. Milih yang belakang. Kemana fas'au ila dzikrillah? Seharusnya antum segera menuju zikrullah. Wa dzarul bai', tinggalkan bisnis. Terkadang sebagian orang ketemu sama kolega bisnisnya itu waktu sholat, rapatnya, meetingnya, sehingga sholatnya kapan? Nanti. Kenapa seperti itu jamaah? Ustaz, ini ada kepentingan buat umat. Tapi jangan sampai membuat antum lupa dari mengingat Allah Azza wa Jal. Dan sholat ini puncak mengingat Allah. Apa kata Allah? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jangan sampai pekerjaan antum membuat antum lupa dari sholat. Tinggalkan semuanya. Wallahi jamaah, yang kasih rezeki kita itu bukan kolega bisnis kita, bukan fulan atau alan. Siapa yang kasih rezeki? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang kasih rezeki itu Allah. Ada sebagian teman-teman subhanallah, dia cerita, Ustaz, ana ini apa istilahnya, memberikan entertain kepada ya tamu-tamu itu, kadang kala ke kafe, kadang kala seperti ini, tapi ana tetap berusaha untuk sholat, Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah antum masih berusaha untuk sholat. Tapi zikrullah itu bukan hanya sholat. Mengingat Allah itu artinya yang haram ditinggalkan. Jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ingin kerjaannya dinilai ibadah, ketika waktu ibadah tiba, jangan sampai kerjaan itu menghalangi antum dari ibadah. Jangan sampai kerjaan antum membuat antum lupa dari kewajiban antum. Sholat yang banyak ditinggalkan. Jadi kita perlu kasihan jamaah buat saudara-saudara kita yang kerja berat, yang sebagai kuli bangunan. Kadangkala mereka nggak sholat, udah jauh-jauh dari kampung kerja di tempat kita. Tolong antum sebagai bosnya untuk memberikan nasihat.
sebagian pekerja keras itu bangun masjid, waktu sholat nggak sholat, kerjanya ngecat di masjid, renovasi masjid. Ini lagi sholat, orang dia ngobrol di luar apa, subhanallah. Dan pihak masjid mendiamkan hal itu. Kemana rasa kasih sayang antum kepada sesama muslim? Antum akan ditanya. Melihat kemungkaran dibiarkan. Karena pikiran antum, ya Ustaz, dia kan cari fulus, ya Ustaz, yang penting anak gaji selesai. Tidak. Supaya kerjaan mereka di rumah Allah itu diterima sama Allah sebagai sebuah ibadah, ajak mereka sholat. Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang memakmurkan rumahnya. Di surat An-Nur ayat 36-37 Allah mengatakan, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Tuh orang-orang di rumah Allah bertasbih pagi dan sore hari. Zikir pagi dan petang dijaga. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan gara-gara tijarah, perdagangan atau jual beli dari zikrullah. Ini orang bahkan berangkat dari rumahnya sholat duha dulu. Dia minta rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Jangan yang wajib, yang sunnah dijaga sama dia. Dia tidak terlalaikan dengan pekerjaannya dari zikrullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dia tetap mendirikan sholat, bukan asal sholat. Kalau kita bicara sholat aja nggak boleh asal sholat, kerjaan juga nggak boleh asal kerja. Kerja loh. Nggak seperti itu bekerja. Ada niatnya, ada caranya. Jangan sampai engkau bekerja terus lupa sama zikrullah, lupa sama syariat Allah Azza wa Jalla. Ini Allah memuji mereka. Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab, cucunya Umar bin Khattab, suatu hari dia melihat orang-orang yang di pasar. Ketika azan ditinggal pasarnya, jualannya ditinggal, dia berangkat sholat. Apa kata Salim bin Abdullah? Haula alladzina dzakarallah fi kitabih. Tuh orang-orang yang disebutkan sama Allah dalam kitabnya, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang pekerjaannya tidak membuat mereka lupa dari zikrullah. Ini dagang jamaah. Ini orang sedang bisnis, ditinggal bisnisnya. Sampai ada tentara Amerika masuk Islam gara-gara melihat pegawai toko nutup tokonya untuk sholat. Ini kejadian kalau nggak salah di Taif sana. Inilah udah azan, tahu-tahu ada tentara Amerika mau beli toko itu. Ini pegawainya sudah ngunci, nggak boleh. Padahal dia ngunci tokonya itu karena takut sama aturan pemerintah aja, bukan karena dia mau sholat gitu loh. Dia kunjungan nggak boleh. Bingung, ini orang Islam nggak mau sama fulus ini. Enggak, nanti habis sholat. Masya Allah, akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Muslim itu kerja, pokoknya mencukupi dirinya. Itu yang dia cari dalam kehidupan ini jamaah. Haibati fillah, jangan sampai menunda-nunda sholat karena kerjaan kita. Ana berapa kali diundang oleh teman-teman di Taiwan, ya, di Hong Kong, di Korea Selatan. Ana katakan sama mereka, doa ana belum ingin ke sana. Yaitu saat kita di sini berat, sebagian nggak boleh sholat, sebagian sholat di kamar mandi. Na'udzubillah. Tinggalkan kerjaan itu. Tapi gimana Ustaz? Butuh antum tinggalkan lillahi ta'ala, Allah kasih ganti yang lebih baik. Tapi iman sebagian kita itu masih lemah, lebih percaya dengan materi, lebih percaya dengan yang ada di dompet dia daripada sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita punya rumah jamaah, kita punya keluarga, kita punya usaha,
dalam hitungan detik Allah bisa hilangkan semuanya. Ana melihat dengan mata kepala ana sendiri bagaimana saudara-saudara kita di Palu sana, bukan satu rumah yang hilang, bukan 10 rumah yang hilang, puluhan hektar hilang mereka jemaah. Bukan hanya rumahnya, manusianya hilang, ditelan oleh bumi. Masa kita nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla? Kalau Allah yang kasih rizki, maka ingat syarat yang keempat, jangan sampai membuat kita lupa dari zikrullah. Rasulullah SAW pernah memuji penggembala kambing. Mungkin antum kalau jadi penggembala kambing nggak keren, padahal sebaik-baiknya pekerjaan itu pekerjaan yang dengan tangan kita sendiri. Ini penggembala kambing, kata Nabi SAW, ya'jabu rabbukum, Allah tuh takjub. Siapa yang takjub? Allah. Min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bijabalin. Allah takjub dengan seorang penggembala kambing yang berada di puncak gunung sana, kemudian dia yu'adzinu bis shalah. Ketika masuk waktu salat, azan dia di sana jemaah. Di tempat penggembalaan kambing. Tidak mengatakan, oh nanti aku salat, nggak ada. Masuk waktu salat dia azan di sana. Wa yusalli. Kemudian dia salat. Fayaqulullah azza wajal, ketika orang ini salat, Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, unzuru ila abdi hadza, kalian pandang nih hambaku nih, lihat hambaku ini, yu'adzin wa yuqimus salah yakhafu minni. Dia azan, dia dirikan salat. Kenapa? Nggak ada satupun manusia yang melihat pada waktu itu, karena dia takut kepada aku. Tuh orang kerja, dalam pekerjaannya dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak butuh lagi yang namanya fingerprint. Dulu orang kalau masuk kerja pakai apa jemaah? Pakai apa? Ceklok gitu. Masya Allah. Setelah itu karena masih banyak yang bisa titip, berpikir lagi berusaha gimana, akhirnya pakai fingerprint. Nggak bisa dititipkan jempolnya jemaah. Akhirnya mereka datang tepat waktu. Masih kurang lagi dikasih CCTV supaya kelihatan kerja apa nggak kerja. Ini pengembala, mungkin kambing bukan milik dia, tapi dia takut sama Allah Azza wa Jal. Dia takut sama Allah. Maka kata Allah Azza wa Jal, qad ghafartu li abdi, aku sudah ampuni dosa-dosa hambaku, wa adkhaltuhul jannah, dan aku masukkan dia ke surga. Apa yang dicari jamaah? Surga Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Syarat yang kelima, berharap pahala ketika kerja, ketika usaha, ketika memberikan nafkah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi niat untuk memberikan kepada keluarga, yang kelima ini berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi antum niatkan ketika antum bekerja, ya Allah minta pahala. Karena kullu ma'rufin shadaqah, semua perbuatan baik itu ternilai sedekah. Tapi dibutuhkan niat. Antum minta sama Allah enggak? Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqa ar-rajulu ala ahli, kalau ada seorang yang memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan sodakoh jamaah, bukan bangun masjid, bukan ngasih anak yatim piatu, dia ngasih fulus sama istrinya, yahtasibuha, dia berharap pahala dari Allah, fahuwa lahu sodakoh, itu ternilai sodakoh. Makanya jangan pelit-pelit sama istri antum. Sodakoh ke masjid 100 juta, sama istri ya 3 juta cukup lah. Antum ngasih istri itu sodakoh, asalkan niat berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Engkau tidak akan memberikan nafkah yang berharap pahala kepada Allah. Ini harapan kita ketika memberikan nafkah itu adalah kasih pahala sama Allah. Hatta ma taj'al
fi imra'atik, sampai yang engkau berikan ke mulut istrimu. Antum Masya Allah beli singkong goreng, sampai rumah antum ambil, berikan kepada istrinya, fadhal, dapat pahala antum jamaah. Jadikan bumi ini semuanya ladang pahala, bukan hanya di masjid cari pahala, di tempat kerja antum, pulang ke rumah antum, beli oleh-oleh buat anak antum, dapat pahala. Syaratnya apa? Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, yang keenam, yang terakhir, berusaha untuk menyempurnakan kerjaannya. Allah tuh cinta, kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah tuh suka kalau orang kerja, ini bukan urusan ibadah, urusan akhiratnya, urusan dunia juga. Kalau bekerja, Allah tuh cinta sama orang kalau kerja menyempurnakan pekerjaannya. Apa aja kerjaan antum? Sebagai cleaning service, antum sempurnakan kerjaan antum. Masya Allah. Antum memandang cleaning service ini kerjaan rendah apa kerjaan bagus ya ma? Ya tergantung Ustaz. Padahal gedung ini bergantung kepada cleaning service. Kalau mereka mogok nggak kerja 2 hari, apa yang akan terjadi? Akan jorok tempat ini. Maka di sini apapun pekerjaan antum, sempurnakan pekerjaan itu, walaupun mungkin gajinya nggak sesuai. Jadi itqanul amal, menyempurnakan amalan itu dalam artian kita berusaha mengerjakan pekerjaan yang lebih daripada gajinya. Antum mengatakan, ana seharusnya ini kayak gini Zat, itu gaji 5 juta, ana cuma digaji 3 juta, yang 2 juta tuh ibadah antum tuh. Ya, ana masa sodakoh sama kantor Ustaz? Antum sodakoh sama diri antum sendiri. Allah tuh cinta. Jadi kalau bicara cinta sama Allah Azza wa Jalla, subhanallah, bos pun akan cinta sama orang yang bekerja dengan sempurna. Nabi SAW mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu telah menetapkan ihsan, bekerja yang baik, yang sempurna atas segala sesuatu. Sampai dalam urusan menyembelih kambing, kita harus yang paling baik jemaah. Antum jangan mengatakan ini kan binatang Ustaz, ada apa baik-baik ana sama dia? Subhanallah, Allah perintahkan antum untuk menyembelih kambing dengan pisau yang tajam. Nggak boleh antum itu motong kambing terus pisaunya nggak tajam, antum asah di depannya kambing sambil dilihat, ntar lagi nanti tunggu nih. Nggak boleh, sempurna pekerjaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jamaah sesuatu yang indah jamaah, innal abda idza nasaha li sayyidihi, seorang budak kalau dia bekerja tulus, dia kerja untuk kebaikan atasannya, wa ahsana ibadatullah, dan dia menyempurnakan ibadah kepada Allah, kerjaan dunianya bagus, kerjaan akhiratnya bagus, falahu ajruhu marratain, dia akan dapat pahala double. Oleh karena itu, bekerjalah antum, sempurnakan, jaga amanah. Kalau tidak ada yang mengawasin, Allah mengawasin antum. Kalau antum melakukan pekerjaan yang seharusnya ini bukan kerjaan ana Ustaz, tapi antum kerjakan, antum dapat gaji mungkin tetap, tapi pahala double dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebagai penutup, ketika antum bekerja, jangan berambisi dunia. Boleh jadi orang kaya tapi tetap ambisinya akhirat. Boleh antum jadi atasan tapi ambisinya memberikan manfaat kepada umat.
Ana kalau posisi ana Ustaz, ya umpamanya cuma kolonel, ya nggak bisa Ustaz banyak berbuat. Ana mau jadi jenderal bintang 4, tafadhol. Tapi buat apa? Ya untuk memberikan manfaat buat umat ini, buat agamanya. Bukan hanya untuk tadi berbangga-banggaan ya, menjadi orang paling top lah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Celaka hambanya dinar yang hidup hanya cari duit. Ta'isa abdud dirham. Celaka hambanya dirham, emas, perak. Wal qatifa wal khamisa. Ada orang yang hidupnya hanya untuk model. Ana tadi lewat bundaran apa? Bundaran HI. Ana lihat ini tulisan gede-gede. Ada merek tas, merek jam. Hati-hati. Jangan sampai tujuan antum bekerja hanya untuk itu. Hanya untuk mode. Celaka hidup. In dia rodi. Model orang kayak gini kalau dikasih, dia ridho, dia bahagia. Wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau nggak dikasih marah-marah dia. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa wan takas. Semoga orang ini celaka hidupnya, tersungkur orang ini dalam kehidupan ini. Wa idza syika falan taqash. Semoga kalau kena duri, duri itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuh dia. Tuh orang-orang yang ambisinya bekerja tapi ambisinya hanya dunia. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.